Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Surah Al-Azim. Kita hormati Bapak Pengurus Masjid Surah pada sebuah hari ini, khususnya yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah subuh yang berbahagia. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah pada subuh hari ini. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu, para hadirin jemaah subuh yang kami hormati, tadi telah kita bacakan di awal surah Al-Baqarah ayat 282. Itu adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang detail masalah hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi dengan cara hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, maka catatlah. Masalah hutang piutang ini itu sengaja dijelaskan secara rinci karena berkaitan dengan hutang piutang ini banyak sekali masalah permasalahan yang kita temui di masyarakat, sehingga dengan hutang itu, dengan hutang piutang banyak kawan, dengan hutang piutang banyak kawan. Nagasaki dan Hiroshima itu hancur, debom, Odewa hancur, debom, abe, karena kita tidak paham tentang cara hutang piutang. Maka dalam buku yang dikarang oleh Muhammad Abdul Wahab Ghazi itu membahas tentang berilmu sebelum berhutang. Aku akan membahas, tapi kepanjang pesannya. Coba ini aja sebenarnya bang. Bahu cara berhutang, kalau untuk hutang ada 3 modal. Yang pertama, ada nyali, ada keberanian untuk berhutang. Tidak semua orang hutang yang berani hutang. Harus berani, kan? Ada keberanian. Yang kedua, tobat buku. Apa yang awak kenal lalu tuh di depannya, no? Tapi kalau kayak bawang hutang kan tobat buku ada, no? Tapi kalau sesama awak tuh tobat buku nih. Yang pernah kalau kau tuh buku ada. Lalu kalau dia hutang, tobat buku tuh. Yang kedua, yang ketiga ilmu. Jadi ada ilmu untuk cara berhutang.
Gara-gara utang kadang awak ingin satu rahim, mensangke mensana, tapi awak sogan dan jadi bos silaturahim abe takui beku masana awak rasul-rasul minta utang juga gini. Atau awak yang mau utang tiba orang bokeh utang untuk rumah semuanya nggak silaturahim aja, tapi awak kalau tiba tak utang rumah dan dua surangnya kan sebenarnya banyak prasangka. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 tadi itu secara detail dijelaskan kalau melakukan transaksi cara hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, catat, jangan berangkonannya berapa hutang lo ya. Nah, itu bayar apa? Gak oke. Dan kalau ada awak yang diminta untuk mencatat, jangan sokan dong. Atau ada awak yang diminta untuk jadi saksi awak melakukan transaksi secara hutang-hutang, jangan sokan dong. Ikuti. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu dijelaskan bahwa Nabi SAW tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Kalau ada awak meminjamkan orang sekali pinjaman lo, kalau kali pinjaman lo, itu kata Rasulullah salah satunya lebih utama dari sedekah. Sama dengan sedekah ya, sama dengan sedekah. Ini hadis pertamanya. Kalau secara logika, mana yang tinggi nilai sedekah daripada meminjam duit, menyelang duit? Sedekah dalam logika apa? Abe kalau sedekah, poi kalau mah tak dapat, gitu dong. Tapi kalau menyelang duit, tu ada lewat lewat yang kebahagiaan. Nah, kata Rasulullah, salah satu kalau ada 2 kali menyelang orang, salah satunya itu sama dengan nilainya dengan sedekah. Hadis pertama. Hadis kedua, Rasulullah bersabda, aku melihat pada waktu malam diisrakan pada pintu surga tulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan kar yang menjawabkan hutang 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapakah lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena meminta-minta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Jadi Pak, tadi kalau hadis pertama itu kalau meminjamkan orang duit itu salah satunya sama dengan sedekah. Secara logika, kalau sedekah dimanjang dengan menyelang orang duit, pasti tinggi nilainya sedekah. Abe kalau sedekah go lope kalau nak kebahagiaan, kalau menyelang duit ada harapan untuk bahagia. Tetapi Rasulullah ketika diserahkan, dimi'rajkan, itu tertulis dalam di pintu, karena itu dia. Apa itu situ? Itu ada nilai yang menyelang orang tadi itu lebih tinggi dari sedekah. Nilai yang menyelang orang tadi itu lebih tinggi dari sedekah. Nah. Jadi waktu itu bertanya Rasulullah kepada Jibril, apa yang bisa seperti itu? Apa yang bisa tinggi nilainya menyolang orang daripada sedekah? Apa jawab Jibril? Pinjaman yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan
lebih besar pahalanya daripada sedekah. Kalau tua minjam tadi bang, orang meminjam itu pasti perlu, pasti perlu. Apa namanya? Dalam masalah memang perlu bantuan. Tapi kalau sedekah itu kadang-kadang sedekah tadi itu orang tidak bawa produk, gimana sedekahnya? Contoh di lampu merah, kemana nama orang? Tuh minta-minta dulu mana sedekah kan? Tolong tuh produk dulu. Tak banyak tak foto kayak. Ini kan boleh tulah. Kadang beli-beli kan ini kan dia nata sedekah. Awalnya sedekah. Sebenarnya tak butuh loh. Ada orang apa kayak yang cendol poro pakai kelinci, bandul. Tuan kau bukan berusaha kabur ya, kau berusaha kabur dan itu loh. Tapi lah, kau kawan yang itu dulu, kadang-kadang jangan boleh oleh kan betul. Abe, nya sudah dulu juga mana, kau kawan nyebut, apa kau nyebut? Lain lah kau dulu satu. Maksud apa? Bapak ya, bukan sedang membutuhkan. Bapak ya yang sedang sudah itu dulu, dan kawan-kawan lainnya. Nampak kami ya. Itu kawan menyebut. Jadi memang kalau waktu sedekah tadi itu mungkin ulang dulu, awak ingin tak sedekah, tapi dia tidak sedang membutuhkan sedekah. Ada orang yang menyalui kawan karena memang waktu itu dulu kayak perlu mendosa. Itulah yang melebihkan pahalanya lebih besar daripada sedekah tadi. Aku itu dulu pahala menyalurkan duit itu lebih tinggi daripada sedekah. Kalau tadi awak sedekah 50 kali, kalau menyalurkan duit itu 50 kali. Itu sih tinggi saya. Tapi bukan berarti awak dilarang sedekah, nah. Bukan dianjurkan menyalurkan duit, nah. Ya, tetapi kita harus punya ilmu tentang utang. Itu pertama. Dan kedua tambun. Akan satu tiap. Itu banyak masalah. Hadis yang ketiga, ini hadis dari Tirmizi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Apa? Ikut anjuran untuk sedekah, anjuran untuk menyalurkan duit. Tapi bukan anjuran untuk berhutang, Pak. Ya, tapi anjuran untuk menolong. Jadi Allah berjanji, kalau menolong orang di dunia, insya Allah di hari akhirat akan ditolong Tuhan. Kalau menolong orang di dunia, insya Allah akan Allah mudahkan awak di dunia dan akhirat. Aku kalau ada poyoji, ada poyumrah, poyok wakal, poyok menira kena terasol, Pak. Di situ nampak ansur. Kontuannya menolong orang, awak pasti akan tolong. Jangan cuma menolong apa, sampai kesalahan. Itu kan langsung dibalik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa konkretnya, bisa warasukan. Jadi ada hadis, Pak. Tadi
perbandingan taruh suruh kalian menjemput orang ya, menjelang orang. Ini hadis tentang menghindari hutang. Terakhirlah, tidak boleh kedua. Ayolah, tak boleh. Pada waktu itu saya dia sebuah copet kan. Kau hadis Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam sholat. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya. Jadi Rasulullah kata Aisyah, sudah doanya kodok menyebut hindar dari berhutang. Abe besok kalau mau hutang kok, atau sebenarnya kan, kalau berjanji biasanya sering mungkir atau menyelisihi janjinya, dan ketika berbicara dia sering berdusta. Bila kembali hutang, orang tak kayak gini loh. Padahal orang mau gaji, baru mau tukin, baru mau duit, bingung loh ya. Jadi kodok, padahal mana duit ada loh, tapi namanya hutang. Jadi kata Rasulullah, Abe yang minta ke Tuhan tidak berhutang tadi, menghindari perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan janji kita, kemudian sedang berdusta. Hadis kedua, atau kepanjang hadisnya? Apa saja lagi? Seorang laki-laki meninggal dunia dan kami pun memandikan jenazahnya. Lalu kami mengapaninya dan berinya wangi-wangian. Kemudian kami datang membawa mayat itu kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, sholatkanlah jenazah ini. Beliau melangkahkan kakinya lalu bertanya, apakah dia punya tanggung jawab hutang? Kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau pergi. Abu Qatadah kemudian menanggung hutangnya. Kemudian kami datang kepada beliau lagi. Kemudian Abu Qatadah berkata, 2 dinarnya saya tanggung. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu betul akan menanggungnya sehingga mayat itu terlepas darinya? Dia menjawab, ya. Maka Rasulullah pun menyolatinya. Kemudian setelah hari itu Rasulullah SAW bersabda, apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut? Maka Abu Qatadah berkata, sesungguhnya ia baru meninggal kemarin. Jabir berkata, maka Rasulullah SAW memulai pertanyaan itu keesokan harinya. Maka Abu Qatadah berkata, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sekarang barulah dingin kulitnya. Jadi kalau awak memang bau hutang, kalau hutang itu kita lunasi. Kalau sempat awak meninggal dunia dalam hutang, Rasulullah pun itu bertanya, ada hutang apa? Dalam satu peristiwa yang lain, itu Rasulullah tidak mau menjelaskan orang yang berhutang, kecuali ada yang menanggungnya. Itu kalau hadis itu, apa ditanya, ada yang hutang, ada 2 dinar. Apabila kami mau nanggung, baru umur Rasulullah menjelaskan. Itu pentingnya. Jadi kalau ada hutang harus dilunasi. Berarti sebelum awak meninggal, mati itu kasar. Makanya waktu apa? Siapa nama itu? Waktu penyelenggaraan jenazah ditanya dulu. Kalau ada hutang, supaya jangan terkendala jasa tadi. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hutang, kalau yang bisa dimaafkan, alhamdulillah. Tak bisa dimaafkan, coba lewati supaya prosesnya lancar demi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sendiri pun kalau ada yang hutang,
Tidak ada yang menanggung konstitusi itu untuk menyelenggarakan masih dapat utang. Jadi misalnya pelaksanaan terus ya kita pada sebuah kini ya mari kita sama-sama mempelajari tentang cara melaksanakan transaksi secara hitam-putih, apalagi dalam waktu yang lama. Kalau utang segera akan dibayar, jangan sampai kita sudah meninggal dunia masih dalam utang. Bahkan di masa Rasulullah, kalau memang punya dia punya harta, sebelum jenazah diselenggarakan, selesaikan hutang-hutang. Nah, selesai itu baru diselenggarakan. Demikian saja bisa kami sampaikan. Ayo Pak, terus tanya ya. Ya. Tadi Ustaz bilang Ya. lebih baik membantu meminjamkan duit kepada orang daripada bersedekah. Ya. Ini duit awak pinjam tu los tak apa itu. Dalam balik lah ya. Dalam balik. Awal dulu jadi terjebak. Tapi dalam hadis yang lain. Iya, waktu sedekah waktu tadi godang, ini tambah godang atau apa? Jadi itu dalam hadis yang lain mana dalam pembahasan pokok. Jadi kalau memang tak bahagia, maka itu ilmunya Pak. Kalau menyebutkan duit, tidak ilmunya pertama, kalau memang awak melakukan transaksi tentang cetak. Yang kedua, awak berpahala menyebutkan duit kalau dalam produk, bahkan nilainya lebih tinggi daripada sedekah. Tapi kalau enyo tidak dibayar, bila dibayar kan, bila perjanjian awak tidak dibayar, tak dibayar itu ilmunya Pak diberikan kelonggaran. Cuma awak nah pertama diberikan kelonggaran bila ya, pokoknya sebulan. Dari itu dasarnya doang beri kelonggaran dulu. Jadi pasok, ini nama duit, nama duit pokoknya kan, jadi pasok. Neng ketiga tadi bicara, tak kena dua aja nilainya lebih tinggi awak lebih kata, dibuktikan itu lebih baik awak itu pahala, lebih tinggi pahalanya Pak. Membayar. Ya, diikhlaskan. Kalau memang awak kalau diberi kupon tak ada masalah kalau Pak. Ada pokoknya tak kalau tak dibayar pun ada yang bisa makan itu lagi gitu ya. Lebih baik lebih enak. Mungkin dia awak pinjamkan tu saya nak lebih enak. Itu betul tidak? Ada gitu. Walaupun di mana ini salah Pak, ada dia nilainya lebih tinggi, tambah betul. Kalau bisa seandainya utang tadi itu kalau ada biaya modal dan nyuapin makan dunia lebih itu loh, lebih tinggi lagi. Ya Pak, silakan. Ya. Awak punya utang ke orang apa? Ya. Misalnya beli barang. Ya. Beli misalkan. Ya. Jadi lama-lama nanti bayar lah. Ya. Buat tagihan, ya mati orang punya. Ini utang loh. Ampun sih itu orang punya. Itu utang mana? Kan utang kan? Punya duit awaknya berarti utang mah. Kita ada mau bayar. Ya bayar lah, mati ya. Mati apa? Awak mati. Dia punya utang. Oh ada rasa dulu. Itu tabungan awak Pak. Tabungan. Itu apakah kesulitan kawan di daerah? Nah, itu kan untuk apa Pak? Itu kan orang ramah. Dari kamu juga utang kan? Bukan utang nah. Kalau utang itu menjadikan awak. Tapi kalau utang itu akan memberikan itu tadi disampaikan. Iya. Diberikan kalau mudahkan orang dunia, Allah akan mudahkan awak di dunia akhirat. Ini awak tolong kurang sampai awak meninggal lagi sama utangnya loh. Hutang awak Pak, tadi kembali ke awak. Itu adalah kemampuan. Kemudian Pak, sabar. Ayo, Pak. Tadi utang
Iya. Tidak bayar, tidak ada. Tidak dong. Iya. Nyado lagi, nyado itu nggak mau bayar. Itu mati. Nah, bukan yang tak laku, kan utang sama nyado. Betul. Kira nawak kan? Iya. Tapi nak bayar lah, kita beredan udah wow. Bagi baru boleh ya. Aku apa ya? Jadi gua ada pokoknya ada berhutang, ada berhutang, ada untuk berikan piutang. Jadi kalau memang tadi itu ada tuh sebenarnya dan mampu yang bayarkan, tapi nanti bayarnya tidak boleh. Ada tergantung awal yang beri hutang tadi. Kalau Rasulullah ya walaupun ada tuh ini, tapi tidak bayarnya. Kalau ikhlas itu tabungan seorang kepada Allah. Tapi kalau rela itu tuh bisa kan dibayar di akhirat, kan dibayar bisa. Jarang boleh, akan dibayar di akhirat. Iya, kalau bilang kalau ikhlas orang, iya, kalau ikhlas orang tapi nya mampu ya tidak dibayar ya Allah. Itu tabungan Allah. Itu di hari akhirat. Jaraku insyaallah akan dibayar di hari akhirat. Makanya ada mencari-cari langsung di hari akhirat itu. Dalam hadis yang lain, dikatakan kalau berpada hadis itu, kalau menzalimi itu kan dipukul pun ada mana juga ngomong, besok kan dibayar di hari akhirat besok. Saya untuk menzalim aku. Makanya dia ambil pahala awak tu lah habis bukan pahala dia ambil pahala untuk awak tu. Itu adalah poinnya. Itu adalah hadis yang panjang. Jadi seorang kalau awak punya hutang dibayar ulama hutangnya lo, insya Allah menjadi tabungan awak di hari. Kalau awak ikhlas kan? Tidak ada ikhlas dong, jadi kan mana ikhlas doang. Jadi apa jadi kan boleh ikhlas doang. Itu menjadi hutang untuk di hari akhirat. Tapi kalau ikhlas menjadi amal kawan, menerima lo kawan. Nah itu. Ayo. Itu utang antara pribadi jadi kan? Iya. Nah ini utang ke lembaga. Lembaga. Ada koperasi. Iya. Ada bank mungkin atau yang lain-lain. Iya. Organisasi misalnya. Iya. Awak utang itu. Iya. Meninggal awak. Utang. Satu kemarin. Kalau bank itu kan ada pembuktian doang. Kalau bank kan. Kalau bank kan ada pembuktiannya. Nah, kalau koperasi lembaga yang lain mungkin itu keluarga awak yang mampu lebih bertanggung jawab dari keluarga kan itu. Itu lembaga itu hanya tidak mungkin pengurusnya, bapo itu adalah pengurus mungkin kan, pokoknya koperasi lah. Bapak utang koperasi ini kan ada rapat kan, saya untuk bawa utang. Dalam kadang-kadang di koperasi itu memperoleh sobilnya mah, lama meninggal udah semua bayar utang loh. Ada yang koperasi, awak ini mencoba koperasi lah kan, lama meninggal udah bayar utangnya, utang koperasi. Lebih banyak lah, semua tidak tak koperasi kebanyakan kan, tapi itu akan bertanggung walaupun ke lembaga, walaupun ke bank maupun tamu tidak akan bertanggung jawabkan. Nah, kalau seandainya memang ada keikhlasan dari pihak pengurus dari lembaga tadi untuk mengikhlaskan, ya lebih dalam berutang. Tapi kalau untuk menghilangkan, ya akan bertanggung jawab besok di hari akhirat. Pasti ada apa? Ada apa? Nah, bukan tahu ada. Bahkan di sini itu saja bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami membantu tahu kita terutama kami sendiri dalam melaksanakan transaksi secara hutang. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah SWT dan dilepaskan dari hutang sebelum kita meninggal dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.